pengen deh anak aku tuh bisa ngatur uang. Yang paling penting adalah ajarin dia untuk bisa menunda kesenangan. Mama punya budget 100.000, jajan kamu segitu ya. Kayaknya aku mau beli squishy, harganya berapa? 120.000. Ini over budget nggak dikasih gitu. Disiplin atau Longgar. untuk membeli kebutuhan ya. Tapi kalau kebutuhan sih aku emang udah punya dana-dana tersendiri sih. Apalagi untuk Aurora yang punya kayak untuk alat-alat kesehatan itu udah harus punya dana sendiri. Kan belinya nggak yang sebulan ganti kan kalau untuk yang besar-besarnya gitu. Kalau itu udah harus punya dana untuk kesehatannya dia. Tapi kalau misalnya masih beli mainan ya Aurora mintanya juga nggak yang puluhan juta ya, jadi Masih lumayan longgar ya. masih longgar sih. Kalau dari POV aku untuk mencoba belajar ngatur uang sama anak itu sebenarnya bisa dimulai dari anaknya itu balita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu selalu bertanya kayak gini, aku pengen deh anak aku tuh bisa untuk ngatur uang gitu istilahnya ya. Gimana sih cara kita ngajarinnya? Yang pertama adalah yang mesti dilakukan adalah ibunya harus berhenti bentar-bentar ada paket dulu. kecuali afiliasi ya. Boleh dong, boleh. Jadi gini, yang pertama mesti diajarin ke anak adalah bukan langsung belajar nabung, bukan langsung berbagai macam teori-teori, tapi yang paling penting adalah ajarin dia untuk bisa menunda kesenangan. Jadi contoh nih misalnya, gimana cara ngajarin balita biar dia paham gitu? Adalah dengan kayak contoh, Ade aku tahu kamu suka banget makan es krim misalnya gitu ya. Boleh makan es krim setelah udah selesai makan nasi. Nah jadi nih anak punya kemampuan untuk nunggu dulu. Aku selesai yang disyaratkan sama ibu aku, baru habis itu aku dapat kesenangan gitu. Jadi emang caranya adalah antara mau longgar atau mau saklek sama kebutuhan anak, balik lagi sama ibunya melihat si anak itu gitu ya. Kalau untuk urusan gizi, urusan kesehatan, kayaknya kita nggak ada ini ya. Nggak bisa kompromi ya. Nggak bisa kompromi juga. Nggak bisa kompromi, tapi untuk hal-hal yang sebenarnya lifestyle, untuk hal-hal yang sebenarnya nice to have aja, mainan segala macam, itu bolehlah kita kayak tarik ulur gitu. Nah, lagi-lagi balik lagi sama ibunya mengatur itu dalam keuangan keluarga secara keseluruhan. Kalau memang budgetnya ada, stoklah silakan gitu. Jadi kayak ngajak anak liburan, itu sebenarnya kan nggak selalu soal leisure ya, ada juga sisi belajarnya gitu. Atau ngajak anak misalnya pilih yang dia mau. Kayak anakku umur 10 tahun udah ngerti angka, jadi aku akan bilang ke dia kalau misalnya ke mall gitu, misalnya mama punya budget 100.000, jajan kamu segitu ya. Kalau tiba-tiba dia kayak, kayaknya aku mau beli squishy, harganya berapa? 120.000, ini over budget nggak dikasih gitu. Makanya ya udah, kita kan udah komit di awal budgetnya 100.000, maka dia akan bekerja cari tahu untuk aku cukupnya berapa sih. Dan ini sebenarnya nggak cuma perlu diterapkan sama anak kecil, tapi kita yang dewasa juga masih perlu untuk belajar ini. Ya, ditahan ya, ketabrak lagi kan. Tapi tiba-tiba beli lipstick beda shade doang dikit ganti gitu kan. Jadi emang inti dari punya rencana keuangan yang bisa jalan adalah kemampuan kamu untuk menahan diri beli hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. Jadi ketika pengen beli sesuatu, baiknya sih ada jeda sedikit untuk bertanya, ini sebenarnya kebutuhan apa keinginan? Aku tuh lagi impulsif apa enggak sih? Aku sebenarnya kenapa? Masa hatinya yang marah yang di check out yang lain? Jadi lagi-lagi menurutku kestabilan emosi itu akan berpengaruh banget sama kestabilan dompet kita. Jadi kalau sering-sering marah, sering-sering bete, sering-sering sedih, itu juga akan ngefek ke bagaimana kamu melampiaskannya dalam mengendalikan keuangan kamu.
Tapi bener kan kalau misalnya kebutuhan kesehatan itu kayak udah nggak bisa kompromi karena memang harus. Nah mungkin satu cara lain adalah telepon Oma. Oma, Aurora pengen main nih ke Zumu sama beli mainan gitu. Jadi kita pakai dana nenek. Itu cheat curang. Oh iya, Gue juga mau. Pakai dana nenek.